kosakata. Yang ketiga, perbanyak mendengarkan berita. Jadi semakin kita sering menonton berita, kan berita biasanya suka ada istilah-istilah tuh ya, kayak regresi, kayak amnesti dan sebagainya. Jadi semakin kita perbanyak baca berita, kita akan memperkaya kosakata kita. Yang selanjutnya, segera cari tahu arti dari kata yang tidak Anda mengerti. Misalnya, ketika teman-teman sedang iseng nih, scroll misalnya, scroll TikTok atau apa. Teman-teman mendengarkan kata yang terkesan asing atau teman-teman belum paham maknanya, jangan dibiarin, jangan malah scroll lagi, jangan. Segera cari tahu. Kuncinya teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang, wah ini saya nggak tahu artinya apa, maka teman-teman segera cari tahu itu. Oke. Nah ini trik nih, penting nih. Karena kadang-kala mengerjakan soal itu, kita tidak tahu artinya apa, dan ini ada trik mengerjakannya. Yang pertama, jangan memilih kata yang mempunyai kata bunyi mirip dengan soal, ya. Jangan memilih kata yang mirip dengan soal. Sebagian besar jawaban yang demikian tidak tepat meski tidak selalu salah. Yang kedua, pergunakan kalimat umum jika Anda tidak mengenal kata yang tersedia di soal. Selanjutnya, kembalikan ke bahasa asalnya untuk kata serapan yang tidak Anda mengerti. Maka mengembalikan kata serapan tersebut ke bahasa aslinya, yaitu contohnya bahasa Inggris, dan cari tahu artinya di kamus. Nanti ada contohnya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sini ada beberapa. Ini tidak banyak dan tidak semua ya, tapi ada beberapa kamus nih tentang sinonim. Teman-teman bisa screenshot saja, silahkan, atau mungkin nanti akan di-share mungkin ya ceritanya, teman-teman nanti bisa baca. Ini beberapa sinonim, contohnya nih, abrasi di bagian A nih. Abrasi itu artinya apa? Pengikisan. Contohnya nih, misalnya, telah terjadi abrasi di pantai Santolo. Nah, abrasi itu artinya pengikisan. Absolut artinya mutlak. Absurd, nah ini nih. Ini adalah kosakata Gen Z ya. Kamu mah absurd misalnya. Absurd itu artinya janggal atau aneh, bisa disebut seperti itu. Dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau dapat filenya bisa dibaca ya. Karena teman-teman untuk menghafal suatu makna dari kata, teman-teman tidak perlu membacanya bolak-balik. Cukup baca satu kali, paham, setelah itu bakal ingat lagi. Yakin? Untuk memperkaya kosakata itu, baca saja, pahami, nanti bakal itu. Gitu. Ada F, G, H, I, J, K, dan banyak lah tentunya ya. Tuh sampai ke W. Ya. Kita masuk ke contoh soal nih. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini, tanda utama sinonim itu biasanya ada titik dua, ada juga sama dengan. Tapi biasanya yang paling umum sama dengan ya. Karena sama dengan ya, sama dengan berarti artinya sama gitu ya. Sama dengan. Misalnya ini, dispensasi sama dengan, untuk memilih jawabannya, artinya dispensasi ini bermakna sama dengan apa? Apakah dengan pelarangan, dengan kelonggaran, dengan perizinan, dengan pencegahan, dengan hadiah. Nah, teman-teman sering mungkin ya mendengar kata dispensasi. Cara termudah untuk mencari sinonim adalah membuatnya menjadi kalimat. Gitu. Contohnya di sini. Seorang karyawan wanita diberi dispensasi dari pekerjaan berat karena sedang hamil. Oh, berarti dispensasi itu kalau yang kerja berarti dia diberi keringanan untuk libur, ya. Berarti arti di dispensasi itu adalah apa? Kelonggaran. Gak mungkin pelarangan ya, masa yang sedang hamil malah dilarang libur kan? Dispensasi perizinan juga. Dispensasi artinya adalah kelonggaran. Contoh lain nih, mortalitas. Nomor dua nih, contoh. Mortalitas itu bermakna sama dengan apa? Nah, mortalitas itu bermakna sama dengan apa? Kalau teman-teman belum paham arti mortalitas, coba kembalikan ke bahasa aslinya, bahasa asalnya, yaitu bahasa Inggris. Mortalitas itu berasal dari kata mortal, artinya kematian. Langsung dapat kan? Wah, berarti arti mortalitas adalah angka kematian. Oke, gampang. Insya Allah gampang untuk simak.
Oke, kita masuk ke latihan nih. Yang pertama, nomor satu, target. Target bermakna sama dengan apa? Dengan hambatan, rencana, sasaran, panahan, harapan. Sudah jelas ya, target itu bermakna sama dengan sasaran. Gak mungkin bermakna sama dengan panahan, walaupun target identik dengan panahan, tapi itu bukan jawaban. Selanjutnya, yang paling mudah, ini masih mudah-mudah lah. Bohong. Bohong itu bermakna sama dengan apa? Apakah dengan jujur, dengan dusta, dengan fakta, dengan asli, dengan tepat? Sudah pasti jawabannya dengan dusta. Oke. Cara lain nih teman-teman. Cara lain mencari arti atau mencari jawaban dari sinonim dan antonim adalah teman-teman bisa mengeliminasi atau melihat jawabannya. Lihat. Dari A sampai E itu ada yang maknanya itu satu beda sendiri. Jujur dengan asli, tepat, fakta itu kan dekat ya. Atau satu rumpun lah maknanya. Dan teman-teman lihat, dusta itu beda sendiri, maka pasti jawabannya dusta. Selanjutnya, tentatif. Nomor 3 nih. Tentatif bermakna sama dengan apa? Tentatif itu berubah-ubah. Misalnya, teman-teman ingin merencanakan sesuatu dengan kawan-kawan. Besok, gimana misalnya teman-teman bertanya ke kawan-kawan. Gimana kamu untuk rencana muncaknya itu jadi gak? Kata kawan teman-teman itu, jadi, tapi waktunya tentatif. Arti dari waktu tentatif itu belum pasti atau bisa berubah-ubah. Bisa kapan saja. Maka arti dari tentatif adalah belum pasti. Gitu. Selanjutnya afirmasi. Afirmasi itu bermakna sama dengan apa? Apakah dengan pertanyaan, penolakan, sindiran keras, penegasan, atau evaluasi? Afirmasi itu pendukungan ya atau penegasan. Misalnya teman-teman itu berdebat nih. Setelah itu ada kawan teman-teman yang mengafirmasi teman-teman. Gitu. Yang mendukung, yang menegaskan. Maka arti dari afirmasi adalah penegasan. Gitu. Selanjutnya kompilasi. Oke nih, soal terakhir kompilasi. Siapa yang mau jawab? Kira-kira kompilasi jawabannya apa? Kompilasi bermakna sama dengan apa? Oke, baru Faris. Apa? Gabungan. Gabungan. Betul sekali. Kompilasi adalah. Oke. Bentar ya. Oh, udah. Sekarang lanjut ke yang sinonim. Ini masih sinonim ternyata ya, tapi ini bentuk-bentuk soalnya. Nah, teman-teman, bentuk soal sinonim itu memang tidak setara, tidak selamanya seperti yang di atas. Ada juga yang seperti ini. Contoh nih, ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat. Oke, saya kasih waktu kepada teman-teman 1 menit untuk coba isi nomor satu, dua, tiga, dan empat. 1 menit ya, jangan terlalu lama. Silakan. 1 menit. 45 langsung kita bahas. Oke, ada yang mau coba? Nomor satu, jawabannya apa? Eskalasi, Kak. Eskalasi. Kenapa eskalasi? Coba bisa dijelaskan? Karena mitigasi itu berarti tindakan mengurangi dampak buruk atau Ah, dia meringankan risiko, begitu, Kak? betul sekali. Setelah itu eskalasi.
Kenapa eskalasi? Oke, betul ya. Jadi mitigasi itu pencegahan, pengurangan, peringanan. Karena ini yang dicari di sini adalah di bawah ini adalah kata-kata yang bermakna sama dengan kata mitigasi. Yang dicarinya adalah kecuali. Berarti teman-teman cari bukan sinonimnya, tapi cari antonimnya. Kebalikan dari mitigasi itu apa? Yaitu eskalasi. Apa sih arti daripada eskalasi? Eskalasi itu penambahan ya. Kalau mitigasi adalah peringanan, eskalasi itu peningkatan atau pertambahan. Oke. Nomor dua, keputusan pemerintah untuk membatasi kuota impor komoditas tersebut dinilai sangat pragmatis. Loh, pragmatis di tengah krisis pangan global. Kata yang dicetak miring pada kalimat di atas dapat diganti dengan kata, nah ini cari sinonimnya. Pragmatis itu apa? Ada yang mau coba arti pragmatis itu apa? Praktis dan Prag realistis. Betul, pragmatis itu praktis dan realistis. Praktis saja gitu. Dinilai sangat pragmatis di tengah krisis global. Jadi realistis langkahnya itu. Enggak idealis. Kebalikan dari pragmatis itu idealis ya. Nah, kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut dapat diganti dengan kata apa? Praktis dan realistis. Betul. Nomor tiga. Pasangan kata di bawah ini yang memiliki hubungan sinonim kecuali. Nah, berarti teman-teman cari antonimnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? C, C. Yang C. C. Kenapa C? Jawabannya. Karena prominent diartikan sebagai terkemuka atau terkenal. Betul. Sedangkan jadi prominent terkenal biasa saja kebalikannya ya. Karena yang dicari adalah kecuali berarti ini yang benar. Nomor 4. Manakah kelompok kata di bawah ini yang kesemuanya merupakan sinonim dari kata paradoksial? Apa tuh jawabannya? Paradoks ya, keanehan paradoks itu ya. Paradoks atau bertentangan dengan apa yang kita pahami. Ada banyak paradoks ya. Bukan. Sejalan, selaras, beriringan, bukan. Kontradiktif, bertentangan, berlawanan. Jawabannya yang B. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Wah, sudah lanjut kita ya materinya. Kita maju ke antonim. Sesederhana, apa sih antonim? Antonim adalah lawan kata. Kan? Kalau antonim, kalau sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Oke, di sini tipsnya. Tingkatkan kemampuan perbendaharaan kata dengan memperbanyak baca buku. Lagi-lagi ya, kuncinya itu ya baca, teman. Gak ada lagi kunci lain selain baca. Cari tahu arti pembendaharaan kata yang belum Anda ketahui dengan membuka KBBI. Sekarang bisa buka AI, sekarang bisa buka Google langsung. Sekarang sudah sangat mudah untuk mencari informasi. Perkayalah perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris. Nah, karena banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia. Hati-hati ya. Hindari menghabiskan waktu untuk menjawab hanya satu soal karena penasaran. Jadi sekiranya tidak bisa, bisa di next terlebih dahulu atau dilewat. Triknya, jika dalam pilihan kata terdapat kemiripan arti, pilihlah yang paling berbeda. Yang kedua, amati pilihan jawaban. Carilah dua jawaban yang berlawanan. Ingat ya, berlawanan kata dan makna. Jika dalam pilihan jawaban terdapat dua kata yang berlawanan, kemungkinan besar jawaban yang tepat adalah salah satunya. Jadi kadangkala di pilihan ganda itu ada dua antonim, teman-teman. Ada dua jawaban yang sama. Dua jawaban yang itu antonimnya dari soal. Maka apa yang harus teman-teman cari? Cari yang paling beda, yang paling antonim. Gitu. Kalau di analogi itu cari yang lebih spesifik, nanti kuncinya. Kalau di antonim, cari yang paling beda. Untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Kalau bahasa ilmiah atau bahasa Latin, semakin mirip itu semakin berlawanan. Hati-hati. Nah, di sini ada beberapa kamus antonim ya, dari A, B, C, D, E, yang nanti teman-teman bisa jadikan sedikitnya tambahan untuk perbendaharaan kata, teman-teman.
Ini sampai W ya. Nah, kita masuk ke latihan. Oke. Lambang atau ciri dari antonim itu biasanya gini. Ini bukan emot yang sering dipakai untuk di dalam chat ya, tapi ini artinya berlawanan gitu. Atau bermakna berlawanan. Yang pertama, terkatung. Terkatung itu bermakna berbeda atau berlawanan dengan terkatung itu luntang lantung. Kalau orang Sunda itu ada istilah luntang lantung. Jadi terkatung itu melayang-layang gitu kan. Itu. Nah, jadi arti dari terkatung itu apa? Melayang-layang, luntang lantung, ombak terperosok. Tapi karena ini yang dicari perlawanan kata, maka adalah terkatung, menonjol gitu. Perbedaannya atau lawan katanya adalah terbenam. Selanjutnya remisi. Remisi itu apa? Remisi itu pengurangan ya. Maka lawan katanya apa? Ya penambahan. Nah, sesederhana itu ya Antoni. Selanjutnya gelap. Lawan kata gelap apa? Ya terang lah Pak. Gimana lagi? Masa iya lawan kata gelap? Gulita kan? Gelap kelap. Lawan kata asli. Palsu. Gampang sekali. Tidak mungkin asli lawan katanya murni. Tidak mungkin juga asli lawan katanya baru. Tidak mungkin juga asli lawan katanya orsinil. Gitu. Tapi palsu. Selanjutnya skeptis. Nah, skeptis lawan katanya apa? Skeptis itu ragu-ragu ya. Saya skeptis sama Yakin. rencana saya. Yakin. Betul. Yakin ya. Yakin usah sampai. Yakin betul. Nomaden lawan katanya apa? Menetap, Kak. Orang-orang zaman dahulu tinggalnya nomaden atau berpindah-pindah. Maka lawan katanya adalah menetap. Tuh, nice. Nah, ini mulai. Soal-soal ini nomor 1, nomor 2. Dalam kajian sosiologi, sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai egaliter akan sangat bertolak belakang dengan masyarakat yang memiliki sistem tatanan egaliter. Egaliter itu berpandangan bahwa semua orang itu kedudukannya sama, sederajat. Egaliter tuh. Pandangannya itu gitu. Tanpa memandang dia kaya, dia miskin, dia turunan siapa. Intinya kalau rakyat ya rakyat. Gitu. Itu egaliter. Maka bertolak belakang dengan sistem tatanan, kebalikan dari egaliter apa? Demokratis, sederajat, pluralis, otoriter, atau feodal? Coba, apa jawabannya? Ada yang Feodal, coba? Kak. Feodal ya, jelas. Feodal itu sistem masyarakat yang memiliki hierarki di dalamnya. Kelas sosial atau ada hierarki, ada kelas sosial. Seperti dulu ketika zaman kerajaan tuh kan, atau zaman penjajahan itu terjadi feodalisme, di mana masyarakat pribumi itu dianggap kasta bawah. Yang kedua, keputusan yang diambil hanya berdasarkan pemikiran a priori, seringkali menghasilkan kesimpulan yang tidak menampak pada realitas. Lawan kata yang paling tepat untuk istilah tersebut adalah, ayo, a priori artinya apa? A priori itu kesimpulan yang hanya berdasarkan teori. Kalian nih, kalau misalnya membayangkan kalau saya jadi presiden, saya akan ini. Karena menurut teori demokrasi, Indonesia itu cocoknya seperti ini. Nah, itu a priori. Ya, pendapat yang berdasarkan teori a priori. Kebalikannya apa? Ingat tadi, teknik di sini. Mana ya? Nah, untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Tengok nih. A Maka jawabannya yang posteriori. mana? Betul, a posteriori. Gitu. Kalaupun teman-teman bingung nih, saya apa ya arti a priori? Oh, ingat. Kalau kata ilmiah diutamakan adalah yang mirip dengan soal. Karena itu biasanya kebalikan. Oh, pasti pilih posteriori. Oke.
Selanjutnya di sini. Kebijakan manajemen lama yang terlalu konservatif membuat perusahaan tersebut kesulitan bersaing di era digital. Oke. Berikut ini adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang dicetak kapital. Berarti antonim dari konservatif itu apa? Nah, kira-kira apa? Antonim konservatif. Konservatif itu artinya mempertahankan keadaan lama. Konservatif, mempertahankan keadaan yang sudah ada. Gitu. Maka kebalikan dari konservatif adalah apa? Revo. Ayo. Hati-hati, hampir saya tergocek. Kecuali katanya. Berarti kita cari apanya? Cari sinonimnya. Tuh. Berikut ini adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang dicetak kapital. Kecuali. Maka kita cari sinonim konservatif adalah ortodok. Kalau radikal, dia itu menuju revolusi. Ortodok itu artinya apa ya? Ortodok berpegang teguh pada ajaran ulama lah, ortodok itu. Pokoknya ajaran ortodok itu ajaran lama. Itu sinonim dari konservatif. Hati-hati ya. Oke. Selanjutnya, laporan keuangan kuartal ketiga menunjukkan adanya anomali pada arus kas masuk yang akhirnya memicu diadakannya audit internal. Di bawah ini yang merupakan lawan kata dari istilah anomali. Antonim anomali, kecuali, berarti cari sinonim anomali. Apa sinonim anomali? Apakah Deviasi, Kak. kelaziman? Deviasi. Deviasi itu artinya penyimpangan ya. Teman-teman kalau mungkin belajar statistik, ada standar deviasi, itu standar penyimpangan. Gitu. Penyimpangan itu berarti gerakan yang di luar daripada jalur. Maka itu bisa sinonim dengan anomali. Deviasi. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke analogi. Nah, karena waktunya nampaknya kita cuma 1 jam lagi, jadi teknisnya kita rubah jadi seperti ini, teman-teman. Saya akan jelasin materi, setelah itu contoh soal, ya, materi contoh soal. Setelah contoh soal, latihan nanti di akhir, ya, nanti di akhir kita gas latihan. Dan sistem tanya jawab nanti setelah contoh soal ada sebelum latihan. Sekarang kita masuk ke analogi kata. Analogi atau padanan hubungan kata. Menguji kemampuan peserta dalam menemukan hubungan logis tertentu dari pasangan kata yang disediakan. Lalu menerapkannya pada pasangan kata lain. Jadi misalnya ada A titik 2 B sama dengan C titik 2 D. Nah, hubungan A ke B itu harus sama dengan hubungan C ke D. Gitu. Biasanya apa saja yang digunakan di dalam soal-soal analogi kan ada sinonim, ada antonim, ada sifat benda, sebab akibat, dan lain sebagainya. Kita masuk ke contoh soal. Tegas, coba di contoh soal. Nah, di sini. Contohnya nih, tembok titik 2 rumah, sampul titik 2 buku. Cara termudah untuk mengerjakan analogi itu dengan apa? Dengan membuatnya jadi kalimat. Ketika misal buku ini belum ada ya, ini belum ada, masih titik-titik teman-teman ingin cari. Maka kalau teman-teman untuk menentukan hubungan sampul dengan ini itu apa, lihat hubungan tembok dengan rumah dengan membuatnya menjadi kalimat. Tembok bagian luar dari rumah, maka sampul bagian luar dari buku. Itu. Makan, gelas sudah pasti di sini adalah minum. Piring tempat untuk makan, gelas tempat untuk minum. Buat kalimat aja. Nah, contoh di sini. Yang ketiga, Senin hubungannya apa? Titik-titik. Dari titik-titik ini hubungannya ke Kamis apa? Nah, untuk mencari hubungan dari Senin ke titik-titik ini, dari Senin ke titik-titik ini, teman-teman cari hubungan dari Mei ke Juli, itu hubungannya apa?
Mei, Juni, Juli. Berarti lompat satu ya. Nah, maka di sini juga Senin, Selasa, di sini pasti Rabu. Gitu. Setelah Rabu, Kamis. Oh, ini tidak dilompat. Maka dari Juli ini untuk mencari hubungan ke titik-titik ini, ya lihat saja hubungan yang ini. Rabu, Kamis, Juli, Mei, Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Contoh lain, mawar titik-titik di sini, titik-titik lagi hewan. Nah, lihat, mawar dan hewan itu bedanya apa? Oh, kita tahu. Mawar itu jenis dari tumbuhan atau jenis dari bunga. Hewan itu bermakna kata umum. Nah, hati-hati di analogi itu teman-teman. Ada makna kata umum dan kata khusus. Mawar itu bermakna khusus. Kenapa disebut umum? Karena hewan itu banyak. Ada ikan, ada kucing, lumba-lumba. Wah, pokoknya terlalu umum lah. Hewan itu banyak kata hewan. Kalau mawar itu khusus. Mawar itu adalah salah satu jenis dari bunga. Dan bunga itu bermakna umum. Maka di sini adalah bunga. Jadi khusus ke umum. Mawar salah satu jenis dari bunga. Hewan, oh di sini titik-titiknya salah. Titik-titik salah satu jenis dari hewan. Maka kita tulis misalnya kucing deh. Tuh. Jadinya analoginya mawar salah satu jenis dari bunga, kucing salah satu jenis dari hewan. Oke, selanjutnya memasak buru. Oke, kita cari di sini. Memasak itu suatu pekerjaan atau profesi, kegiatan ya, kegiatan. Guru itu suatu profesi. Berarti di sebelah sini harus profesi juga. Profesi. Profesinya dari memasak itu apa? Sudah jelas adalah koki, teman-teman. Koki. Koki tugasnya memasak, guru tugasnya mengajar. Oke. Selanjutnya ini ada analogi sinonim. Rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya. Gitu. Next yang ini nih. Kental, pekat. Oh, ini sinonim juga. Kental sinonimnya pekat. Sulit sinonimnya sukar. Atau susah boleh. Yang bawah, datang, pergi. Oh, ini analogi antonim. Turun, antonim dari turun apa? Ya naik. Naik, turun. Gitu. Kita lanjut ke latihan. Oh, sebelum, oh ini latihan dulu leh. Ini ada 4 latihan. Setelah itu nanti kita latihan yang lain kita cari. Nomor 1, bola bulat menggelinding. Nah, kita bisa cari atau kita bisa ubah jadi gini, teman. Bola berbentuk bulat dan bisa menggelinding. Maka karet apakah berbentuk lentur? Tidak. Karet itu sifatnya yang lentur. Berarti ini salah. Es apakah berbentuk dingin? Salah juga. Roda apakah berbentuk bundar? Betul. Dan bisa berputar. Ini bisa jadi. Kaca apakah bentuknya bening? Tidak. Api apakah bentuknya panas? Tidak. Itu keduanya adalah sifat. Maka yang benar adalah C. Gitu. Cara termudah menjadi analogi adalah buat jadi kalimat. Nomor 2, gesekan panas. Oke, kita buat jadi kalimat. Gesekan menghasilkan panas. Apakah hujan menghasilkan basah? Bisa jadi. Apakah benturan menghasilkan suara? Yap, bisa jadi juga. Apakah lari menghasilkan lelah? Tidak. Bisa jadi juga. Apakah matahari menghasilkan terang? Apakah kaca menghasilkan bening? Nah, teman-teman, kalau teman-teman cerdik atau teman-teman teliti, lihat. Di C, D, E itu sifatnya sama. Guys, lari, lelah, matahari, terang, kaca, bening. Itu konsekuensi. Maka cari yang paling spesifik. Maka jelas. Benturan
itu menghasilkan suara. Oke. Nomor 3, adegan drama. Oke. Apa yang bisa kita buat dari kata itu? Adegan, kumpulan adegan menghasilkan drama. Apakah kumpulan nada menghasilkan alat musik? Salah. Apakah kumpulan sampul menghasilkan buku? Salah juga. Apakah kumpulan bait menghasilkan puisi? Yap, betul. Apakah kumpulan cat menghasilkan lukisan? Betul juga. Apakah kumpulan rangka menghasilkan bangunan? Tidak, karena tidak hanya rangka ya, perlu yang lain. Maka yang paling benar itu mana, teman-teman? Menurut teman-teman, C apa D? Yo, ada yang mau berpendapat? C apa D? C, Kak. C. Kenapa C? C. Secara analogi, C dan D itu benar. Tapi ingat, kalau ada jawaban yang sama seperti ini atau keduanya benar, cari yang lebih spesifik. Terhadap apakah spesifiknya? Terhadap soal, Pak. Adegan drama itu paling dekat dengan cat lukisan atau paling dekat dengan bait dan puisi? Ya jelas paling dekat atau spesifik dengan bait dan puisi. Sama-sama karya seni, sama-sama karya manusia. Walaupun cat lukisan juga karya seni ya, tapi maksudnya itu saling bersifat. Seperti itu. Sekarang nomor 4, jarum menjahit. Oke, apa yang bisa kita buat? Kalimat di sini, jarum itu bendanya ya, menjahit itu kerjanya. Jarum berfungsi untuk menjahit. Apakah termometer berfungsi untuk suhu? Bukan. Termometer berfungsi untuk mengecek suhu. Salah. Apakah sapu berfungsi untuk lantai? Salah juga. Sapu berfungsi untuk menyapu lantai. Apakah kuas berfungsi untuk melukis? Yap, betul. Apakah timbangan berfungsi untuk berat? Tidak. Timbangan berfungsi untuk mengukur berat. Apakah gelas berfungsi untuk kaca? Salah juga. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Boleh langsung ditanyakan? Mau di chat dulu atau ditanyakan boleh, silakan. Antonim, sinonim, dan analogi. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk silogisme? Halo, halo. Suara saya masih terdengar, Kak? Masih, Kak. Belum ada, Kak. Oke, berarti belum ada pertanyaan ya? Oke, tak apa. Kalau ada bisa dicatat dulu, nanti di kesempatan selanjutnya tanyakan ya. Oke, ini untuk latihan kita coba sampingkan dulu. Kita masuk ke materi dulu ya. Kita prioritaskan dulu materi dan contoh soal di sini. Kita masuk ke yang ke materi kedua, itu tentang silogisme. Silogisme ini materinya cukup panjang, ya, teman-teman. Jadi teman-teman perlu fokus yang cukup tinggi untuk silogisme. Oke, silogisme merupakan tes penalaran logis yang mengandung 3 premis. Premis itu pernyataan ya. 3 premis atau pernyataan. Ada premis umum, ada premis partikular, ada premis negatif. Premis umum itu apa? Premis yang sifatnya umum, tanpa pengecualian. Contoh, semua manusia akan mati. Ya, itu umum ya. Pokoknya ya kalau dia manusia pasti mati. Gak ada pengecualian. Gitu. Kalau premis partikular itu berasal dari kata part nih teman-teman. Part. Part itu sebagian ya. Part. Oh, jadi pernyataan yang mengandung makna sebagian. Contohnya, sebagian guru adalah sarjana. Berarti ada sebagian lain guru yang pasti bukan sarjana. Gitu. Itu makna dari partikular. Kalau premis negatif, itu premis yang mengandung kata negatif. Kata apa? Kata tidak, bukan. Contohnya, semua penjahat bukan orang baik. Nah, itu premis negatif. Ada kata tidak di sana. Oke. Kita coba masuk ke jenisnya. Nah, penting nih. Silogisme itu terbagi menjadi 2 jenis. Dilihat dari apa, Kak? Dilihat dari bentuk soal.
Jenis yang pertama itu silogisme berkuantor. Silogisme kuantor itu dibagi menjadi dua. Ada kuantor universal, ada kuantor partikular. Teman-teman mungkin pernah mengisi soal yang bentuknya itu semua sebagian, atau tidak ada, atau nama manusia ya, nama yang disebut. Nah, itu adalah silogisme berkuantor. Silogisme kuantor universal, premis berkuantor universal, biasanya diawali dengan kata-kata seperti ini. Diawali dengan kata semua. Ya, pada universal tuh, semua yang hidup akan mati. Seluruh yang mati akan masuk surga, misalnya. Setiap yang bernyawa akan dicabut nyawanya oleh Tuhan. Oke. Tidak ada tidak ada dokter yang tidak pintar, misalnya seperti itu. Nah, itu kan silogisme kuantornya universal. Dilihat dari apa? Dilihat dari bentuk premis ya. Bentuk premis. Dilihat dari bentuk premis, ada berkuantor dan ada silogisme modus. Kalau partikular itu biasanya diawali dengan kata-kata di bawah ini. Ada, sebagian, sementara, beberapa. Itu adalah silogisme-silogisme partikular. Atau bahkan sebut nama. Misalnya Alex adalah seorang guru. Nah, itu adalah pernyataan partikular. Karena hanya Alex saja, nggak semuanya gitu ya, nggak universal. Selanjutnya bentuk yang kedua itu ada silogisme menggunakan modus. Premisnya biasanya bentuk premis implikasi. Premis implikasi itu apa? Premis implikasi itu biasanya diawali dengan tanda panah atau diawali dengan kata jika dan maka. Ciri khas premis implikasi itu jika maka. Jika makan akan kenyang. Jika kenyang akan ngantuk. Maka kesimpulannya, ya jika makan akan ngantuk. Nah gitu contohnya ya. Teknik pengambilan kesimpulannya itu ada dengan modus ponen, dengan modus tolen, dan dengan silogisme. Dengan modus ponen. Jika P, maka Q. Premis satu tuh, pernyataan satu. Pernyataan dua, P, maka kesimpulannya adalah Q. Kita akan bahas di bawah lah ya. Oke. Kita masuk ke kuantor-kuantor dulu. Nah, di sini ada kita kenalan dulu dengan kuantor universal dan kuantor partikular. Kuantor universal itu kalau dalam rumusnya itu ada universal, subjek, dan predikat. Contoh, seluruh karyawan sedang istirahat. Seluruh itu adalah ciri universal. Karyawan itu subjeknya dan sedang istirahat itu adalah predikatnya. Ah, ini adalah ciri dari kuantor universal. Ada kata universal. Tidak ada pemalas yang menjadi orang sukses. Semua manusia bernapas dengan hidung. Nah, itu ciri-ciri dari kuantor-kuantor universal. Nah, teman-teman, catatan penting nih, hati-hati. Jika subjek dan predikatnya ditukar posisi, lihat. Apabila kita menukar predikat menjadi subjek dan subjek menjadi predikat, maka akan mengubah kuantor universal menjadi kuantor partikular. Kalimat di sini nih, kalimat seluruh karyawan sedang istirahat. Kalau kita tukar predikat dan subjeknya itu, maka jadi kuantor partikular. Jadi apa? Sebagian. Sebagian yang sedang istirahat adalah karyawan. Karyawan. Sebagian itu partikular, sedang istirahat itu predikat, adalah karyawan itu subjek. Ya. Sekarang yang kuantor partikular, biasanya rumusnya itu partikular, subjek, predikat. Oke. Kalau partikular teman-teman mau subjek dan predikatnya kalian tuker-tuker ya, tetap partikular ya. Jadi kalau
universal itu subjek dan predikatnya kalian tukar, maka jadi partikular. Kalau partikular, subjek dan predikatnya kalian tukar, itu tetap partikular. Contoh, sebagian tentara menghuni barak. Ini sebagian ini partikular, tentara ini subjeknya, menghuni barak ini predikat. Kalau kita tukar posisi subjek dan predikat, maka tetap sama. Jadi, sebagian penghuni barak adalah tentara. Itu partikular. Tidak merubah jadi universal. Tuh. Nah, cara penarikan kesimpulannya gimana? Kalau premis satunya universal, premis dua universal. Hati-hati nih di sini. Case pertama, jika subjek premis satu sama dengan subjek premis dua, maka di sini kita harus, kalau subjeknya sama, predikatnya disebut lagi. Sesederhana itulah. Case kedua, yang samanya menyilang, maka coret yang sama. Nanti kita gas di contoh soal lah ya. Contoh soal. Semua mahasiswa wajib mengerjakan skripsi. Ini berarti universal. Mahasiswa ini subjek. Pertama, subjek premis satu artinya ya. Wajib mengerjakan skripsi. Ini predikat premis satu. Premis keduanya, semua ini tetap universal. Mahasiswa subjek premis 2 harus membayar uang semesteran. Ini predikat premis 2. Jika yang samanya adalah ini subjek. Kalau subjeknya sama, maka kesimpulan predikat disebut keduanya. Kalau universal dengan universal, maka kesimpulannya harus universal. Jadi semua mahasiswa wajib mengerjakan skripsi. Kan? Skripsi. Dan membayar uang semesteran. Tuh, ini karena subjeknya sama, maka semua ini universal. Subjeknya tetap mahasiswa, wajib mengerjakan skripsi. Ini kan predikat pertama. Membayar uang semesteran, ini predikat kedua. Bisa nggak kita rubah ini menjadi part? Ya bisa, tinggal kita tukar saja posisi predikat dan subjeknya. Jadi, kesimpulan yang berbentuk partikularnya gimana? Jadinya sebagian yang wajib mengerjakan skripsi dan membayar uang semesteran, sebagian P1 dan P2 adalah subjek, adalah mahasiswa. Sebagian yang mengerjakan skripsi dan membayar uang semesteran adalah mahasiswa. Itu adalah kesimpulan dengan premis partikular. Kenapa kita harus bisa mengubah-ubah ini? Karena barangkali teman-teman itu mengisi ya. Ada soal bentuknya gini. Ya udah, kesimpulannya pasti Q kan? Pasti gini. Tapi di pilihan ganda itu tidak ada. Pilihan ganda ini tidak ada. Maka teman-teman coba ubah kesimpulan universal ini jadi kesimpulan partikular. Barangkali kesimpulannya itu harus dirubah dulu ke partikular. Seperti itu. Contoh lain, nomor 2. Semua mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Semua lumba-lumba adalah mamalia. Gampang saja. Satu, ini universal, maka kesimpulannya pun wajib universal. Sekarang kita cari yang sama. Mamalia. Oke, coret mamalia. Mamalia juga coret. Maka kesimpulannya apa? Semua lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu kesimpulannya, teman-teman. Tuh. Itu kesimpulan. Contoh yang nomor 3. Semua karyawan baru wajib mengikuti pelatihan. Premis 1. Premis 2-nya, semua yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat. Nah, kita cari yang sama. Apa di sini? Oh ini, mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan. Maka yang samanya kita coret. Sisanya apa? Inilah kesimpulannya. Semua karyawan baru akan mendapatkan sertifikat.
Itu. Oke. Itu posisi jika premis 1 universal, premis 2 universal. Bagaimana jika premis 1 partikular, premis 2 partikular? Premis 1 sebagian, premis 2 sebagian. Maka dengan jelas, lugas, dan terukur langsung ambil jawaban, tidak dapat ditarik kesimpulan. Contoh, sebagian guru adalah sarjana pendidikan. Ini contohnya. Sebagian guru adalah sarjana pendidikan. Premis 2-nya, Alex adalah guru. Apakah kesimpulannya itu Alex adalah sarjana pendidikan? Ya belum tentu. Contoh gini, saya buat lingkarannya. Lingkaran ini adalah guru. Ini guru lah, guru. Gitu. Sebagiannya adalah sarjana pendidikan. Sebagiannya, yang merah nih, sebagian daripada guru itu sarjana pendidikan. Itu kata premis 1. Selanjutnya Alex adalah guru. Sekarang saya itu kan guru ya. Apakah saya guru yang sarjana pendidikan atau saya guru yang bukan sarjana pendidikan? Itu kan tidak bisa ditarik kesimpulan. Maka jika ada premis 1 partikular, premis 2 partikular, langsung tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena informasinya ya kurang jelas. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara penarikan kesimpulannya jika premis 1 partikular, premis 2 universal, premis atau sebaliknya, premis 1 universal, premis 2 partikular. Ini juga gampang saja. Yang pertama, kasus yang pertama. Jika subjek premis 1 sama dengan subjek premis 2. Misalnya, premis 1-nya uni plus subjek plus predikat. Subjek 1 plus predikat 1. Premis 2-nya parti plus subjek kedua plus predikat kedua. Nah, di sini yang samanya adalah subjek. Ingat hukum yang tadi. Jika yang samanya adalah subjek, maka predikat disebut lagi. Nah, kesimpulannya di sini ada dua jenis, teman-teman. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan universal, bisa juga mengambil kesimpulan partikular. Jika mengambil kesimpulan universal, awali dengan universal, akhiri dengan predikat universal. Kalau mengambil kesimpulan partikular, awali dengan partikular, akhiri dengan predikat partikular. Contoh. Ambil kita contoh. Nah, semua negara ingin merdeka. Ini premis 1. Ini universal. Negara ini subjek pertama. Ingin merdeka ini predikat pertama. Premis 2. Sebagian negara adalah republik. Ini adalah partikular. Ini adalah subjek kedua. Ini predikat kedua. Di sini kalau kita lihat, subjeknya sama, Pak. Subjeknya sama. Sama-sama negara. Maka kesimpulannya ada dua jenis. Kesimpulan pertama, kita ambil kesimpulan yang partikular dulu. Sebagian. Oke. Karena subjeknya sama, maka tulis lagi sebagian negara. Nah, selanjutnya, tulis predikat universal yang ini. Sebagian negara merdeka. Akhiri dengan predikat partikular. Karena diawali dengan partikular. Adalah republik. Republik. Partikular. Subjek. Predikat partikular. Predikat. Oh ini predikat universal. Lupa ya. Merdeka itu predikat universal. Akhiri dengan predikat partikular. Gitu. Atau kesimpulan yang kedua, semua. Nah, ini kesimpulan kedua kita ambil universalnya. Semua negara, tulis predikat partikular dulu. Sebab semua negara republik adalah
semua negara republik adalah negara merdeka. Negara merdeka. Nah, semua ini universal, negara republik ini predikat partikular, negara merdeka predikat universal. Nah, ini kedua jenis kesimpulannya. Tergantung nanti di pilihan ganda adanya yang mana gitu. Ambil saja adanya yang mana. Lihat. Kalau diawali dengan partikular, akhiri dengan predikat partikular. Diawali dengan universal, akhiri dengan predikat universal. Contoh kedua. Nah, kalau yang samanya, cating, catatan penting. Kalau yang samanya bukan subjek, kalau subjeknya tidak sama, maka kesimpulan wajib partikular. Ya, bentuk hukumnya gini. Jika salah satu premis partikular dan subjeknya tidak sama, maka kesimpulan wajib hukumnya partikular. Di sini, semua hewan mamalia dapat menyusui. Premis 2, sebagian karnivora di dunia adalah mamalia. Kita coret aja mamalianya. Mamalia. Salah ya, malah hewan. Ini mamalia. Ini mamalia juga. Ini kita coret, maka kesimpulannya apa? Wajib partikular. Jadi sebagian karnivora di dunia dapat menyusui. Nah, inilah kesimpulannya. Oke, nomor 3. Silakan. Kira-kira nomor 3 ada yang mau coba gak? Jawabannya apa kira-kira nomor 3? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Suara saya masih aman, teman-teman? Sebagian anak SMA memiliki alergi kacang. Bas, nice, betul. Siapa namanya itu barusan? Kak siapa ya Tapi barusan? Oke, terima kasih ya. Kita cari yang sama, sesederhana itu aja. Kita cari yang sama. Cara yang sama di sini adalah menyukai coklat coret, menyukai coklat coret. Maka kesimpulannya, ingat, kalau salah satu premis sebagian, akhiri dengan kata sebagian. Sebagian anak SMA memiliki alergi kacang. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, seperti Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kak, bagaimana jika di dalam soal itu terdapat 3 premis? Apa yang harus kita lakukan? Kalau di dalam soal terdapat 3 premis, maka yang harus dilakukan adalah buat dulu kesimpulan dari 2 premis. Setelah itu, kesimpulan dari 2 premis itu, kalian simpulkan lagi ke premis yang ketiga. Contoh, di premis 1, semua pelajar adalah warga sekolah. Premis 2, semua warga sekolah memiliki kartu identitas. Di sini ada yang sama, yaitu warga sekolah. Warga sekolah. Maka kesimpulannya apa? Semua pelajar memiliki kartu identitas. Nah, ini adalah kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Kesimpulan ini kita uji ke kesimpulan yang ketiga, ke premis yang ketiga. Semua yang memiliki kartu identitas berhak meminjam buku di perpustakaan. Kita coret aja di sini. Yang samanya itu apa? Kartu identitas. Kartu identitasnya coret, kartu identitasnya coret. Maka kesimpulannya apa? Semua pelajar berhak meminjam buku di perpustakaan. Semua pelajar berhak meminjam buku di perpus.
Nah, seperti itu aja teman-teman. Gampang aja. Buat kesimpulan dari premis 1 dan 2. Setelah itu kesimpulannya kalian ujikan ke premis ketiga. Oke. Sebelum masuk ke silogisme hipotesis, ke silogisme implikasi, ada pertanyaan dulu? Silahkan. Boleh bertanya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Apakah bisa difahami? Ya, Boleh Kak. kok. Bisa, Bertanya Kak. itu bebas ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke yang jenis yang kedua, yaitu modus ponen dan modus tolen. Sekarang masuk ke modus ponen. Hukumnya jika premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika hujan, jika hujan, hujan, maka banjir. Maka banjir. Nah, itu premis 1. Premis satunya itu bentuknya gini kata. Jika hujan adalah P, banjir adalah Q, itu misalnya. Premis 2-nya P. Hari ini hujan. Hari ini hujan. Hujan itu kan P ya. Tuh. Kesimpulannya apa? Ki. Maka kesimpulannya adalah hari ini banjir. Banjir. Seperti itu. Bagaimana jika premis 2-nya itu hari ini banjir misal? Maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena ini melanggar hukum ponen. Jika premis 1 P maka Q, premis 2-nya Q, maka kesimpulannya tidak semata-mata jadi P, teman-teman nggak boleh. Intinya tidak dapat ditarik kesimpulan. Tapi kalau premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah. Contoh modus tollens nih. Kalau modus tollens kebalikannya. Aja soal yang ini ya, biar gak susah. Nah, ini di modus tollens nih. Jika hujan, maka banjir. Premis 2-nya, hari ini tidak banjir. Kalau banjir adalah ki, tidak banjir adalah negasi ki, gitu kan ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Hari ini tidak hujan. Oke, tidak hujan adalah. Bagaimana jika premis 2-nya adalah negasi P? Apakah kesimpulannya negasi ki? Ya tidak. Kalau premis 2-nya negasi P, maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena itu melanggar hukum Tollens. Silogisme yang ketiga. Jika premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Ini menggunakan konsep yang tadi, jika ada yang sama maka tinggal kita coret. Ini Q kita coret ya, maka sisanya apa? Jika P maka R. Contoh, jika hujan maka banjir. Maka banjir. Jika banjir, maka sakit. Hujan itu adalah P, banjir itu misalnya Q. Banjir itu tetap. Maka kita coret aja banjirnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika hujan maka sakit. Hujan itu adalah P, sakit itu adalah R. Kesimpulannya adalah P maka. Wah, gampang banget ya. Silogisme itu teman-teman materi paling gampang insya Allah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, kalau inverse, converse, kontraposisi ini, jika ada premis yang bentuknya P, maka Q. Inverse-nya apa? Negasi P, maka negasi Q. Converse-nya Q, maka P. Kontraposisinya negasi Q, maka negasi P. Kenapa ini harus paham? Teman-teman ini hafalan aja, teman-teman hafalin aja rumusnya. Karena barangkali di soalnya itu suka ada seperti ini. Inverse kesimpulan dari premis-premis di atas adalah apa? Nah, teman-teman tidak cukup untuk mencari kesimpulannya. Ketika kesimpulan itu sudah didapat, maka teman-teman harus inverse-kan. Dan kalau teman-teman tidak paham, tidak hafal rumus inverse, ya selesai. Kebakaran ketemu. Gitu. Contoh di sini, jika bahan kaos yang digunakan premium, oke. Premium adalah P bisa. Maka penjualan kaos meningkat. Penjualan meningkat itu adalah Q. Inverse dari premis ini tuh apa? Jika bahan kaos yang digunakan bukan premium, berarti ini negasi P, maka penjualan kaos menurun. Kalau penjualan kaos meningkat adalah Q, penjualan kaos menurun adalah negasi Q. Gitu. Converse-nya, jika penjualan kaos meningkat, oke, kaos meningkat, oke, ini tetap Q. Maka bahan kaos yang digunakan premium, maka K-nya adalah premium. Kontraposisi, jika penjualan kaos menurun, berarti kaos meningkat, kaos menurun adalah negasi Q, maka bahan kaos yang digunakan bukan premium, negasi P. Gitu. Di bawah ada latihan soal teman-teman, yang bentuknya itu kita disuruh untuk mencari inverse, nah tuh lihat, contoh ini. Converse dari pernyataan, jika bulan di atas laut, maka laut pasang, gitu ya. Converse-nya adalah apa? Nah, teman-teman bayangin kalau teman-teman nggak ngerti itu rumus converse, nggak hafal. Repot lah ya itu. Nah, kita ingat-ingat lagi. Rumus converse adalah apa? Rumus converse itu, kalau ada premis bentuknya, jika bulan di atas laut itu ada, maka laut pasang itu adalah Q. Jika ada bentuk PQ, converse-nya itu adalah apa? Kita balikin. Jadi Q, jika Q, maka P. Maka artinya, jika laut pasang, laut pasang, ini laut pasang, laut pasang, laut pasang. Berarti ini tidak mungkin antara A, C, E. Kita tandain dulu A. Jika laut pasang, ini adalah Q. Maka bulan di atas laut. Ini adalah P ya. Jika P, jika Q maka P. Maka bulan di atas laut. Ini adalah P-nya. Tuh. A dan E sama ya. Gak apa-apa. A saja. Gitu teman-teman. Kenapa kita harus ngerti converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, kita masuk ke yang lain. Yang tadi masih ada ekuivalen. Oke, selanjutnya. Mohon maaf kalau terkesan dikejar-kejar ya, karena ini materinya cukup banyak. Yang mau gimana lagi ya. Dan harus kita sampaikan. Agar teman-teman bisa paham. Kalaupun mungkin tidak paham, bisa ditonton ulang lah ya videonya nanti setelah pembelajaran. Agar bisa lebih paham. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat jalur Kak Piping. Nanti Kak Piping akan ditanyakan ke saya. Gitu. Oke, kita masuk ke ekuivalensi. Ekuivalensi itu artinya bermakna sama. Bermakna sama. Jadi jika ada P, jika P maka Q itu bermakna sama dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Contoh nih. Jika rakyat bersatu, maka akan merdeka. Misal ini adalah soal ya, ini premis pertama, ini premis kedua. Bisakah kita mengambil kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua ini? Jika rakyat bersatu, maka akan merdeka. Ini gampang, rakyat bersatu, ini misalnya kata P, merdeka ini adalah Q. Premis duanya nih yang anomali, jika tidak sejahtera, maka tidak merdeka. Apa tidak sejahtera merdeka?
Maka sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus ekivalenkan dulu. Premis 2 ini masih anomali. Merdeka adalah ki, tidak merdeka artinya ini adalah negasi ki misalnya. Sejahtera itu kan baru, sejahtera adalah R, tidak sejahtera artinya negasi R. Premis 1 jika P maka ki, premis 2 jika negasi R maka negasi P, negasi ki. Ini kita tidak bisa. Maka kita harus rubah dulu. Negasi R, negasi ki, ini bisa kita rubah atau ekivalen dengan apa? Lihat ini. Tuh. Yang awalnya negatif, ini kita bisa rubah jadi positif. Dengan syarat tukar posisi. Maka ini jadinya ki, maka R. Maka premis 2 ini kalau kita rubah jadi apa? Jadi jika ki, jika merdeka, ya ini ki, maka R tidak sejahtera adalah si R, maka R adalah sejahtera. Maka sejahtera. Sejahtera. Ini adalah R. Nah, teman-teman, yang ini dan ini itu sama. Cuman beda bentuk kata aja. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa ambil kesimpulan. Di sini kita tinggal cari yang samanya apa. Ki ya, merdeka. Ini merdekanya kita coret, merdekanya kita coret. Maka kesimpulannya apa? Jika rakyat bersatu, maka akan sejahtera. Kita tulis di sini, kesimpulannya adalah jika rakyat bersatu, atau ini adalah P, maka akan sejahtera. Ini adalah R. Kemana Q-nya ya? Sudah dicoret karena Q-nya sama. Gitu. Maka ini adalah kesimpulannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ekivalen bentuk kedua. Jika P maka Q, ini bisa kita rubah atau bermakna sama dengan negasi P atau Q. Contoh, jika rakyat bersatu, ini adalah P, maka akan merdeka. Ini adalah Q. Tidak merdeka, ya, ini tidak P, berarti tidak merdeka ini negasi Q dong. Tidak merdeka atau sejahtera. Sejahtera ini kita misalkan di desa kedapturnya. Pada dikunci itu atau sejahtera. Ini kan belum bisa kita ambil kesimpulan. Kita harus rubah dulu yang premis keduanya. Bentuk yang jika Q maka R ini kita bisa rubah jadi Q maka R. Tuh, Q-nya apa? Jika merdeka maka sejahtera. Merdeka itu adalah Q, sejahtera adalah R. Nah, di sini baru kita bisa tarik kesimpulan. Q-nya kita coret, merdekanya kita coret. Kesimpulannya adalah jika rakyat bersatu, ini P, maka akan sejahtera. Oh, ini adalah kesimpulannya. Seperti itu. Wah, cukup menyala-nyala ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke, nah teman-teman, jika teman-teman kalang kabut mengisi silogisme dengan cara-cara yang tadi, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Ketika teman-teman mempunyai premis ini bentuknya ya, semua A bersifat B atau semua A adalah B. Semua manusia adalah makhluk Tuhan misalnya. Teman-teman bisa gambarkan jadi seperti diagram Venn di sini. Semua A adalah B. Jadi ketika teman-teman misalkan menaruh titik di sini, titik itu adalah A yang juga B gitu.
Kalau titiknya teman-teman simpan di sini, titik itu adalah B, tapi bukan A. Gitu. Artinya gitu. Setiap anggota A memiliki sifat seperti B. Ada anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A. Mana anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A? Ya ini, yang di luaran ini. Ini adalah anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A. Gitu. Selanjutnya, yang ini ada C yang bersifat A dan B. Oke, ini beririsan nih. Jadi semua yang ada di sini itu adalah C, tapi memiliki sifat A, memiliki sifat B juga. Yang artinya ada juga A, ini adalah A ya, yang memiliki sifat B. Ada anggota A yang tidak memiliki sifat B. Yang tidak memiliki sifat B. Ini teman-teman. Nah, yang hijaukan itu adalah anggota A, tapi bukan tidak memiliki sifat B. Sifat B. Bandingkan, ini adalah anggota B yang tidak memiliki sifat A. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau ada premis A dan B tidak ada hubungan, ya udah buat garis aja. Artinya apa? Tidak ada A yang bersifat B dan juga tidak ada yang B yang bersifat A. Nah, ini cukup kompleks nih. Semua A bersifat B dan C karena ketika kita taruh titik di sini itu di dalam B juga, di dalam C juga gitu. Artinya semua A bersifat B dan C. Selanjutnya semua B bersifat C. Oke, semua B di sini bersifat C karena B itu ada di dalam C. Dan semua A bersifat C seperti yang tadi ya. Kita bisa bayangkan saja di sini. Ini yang terakhir. Nah, sifat irisan 3 kejadian. D bersifat A, B, C. Jelas ya, karena D ada di tengah nih. Itu diiris oleh ketiganya. A, B, dan C. Ada A yang bersifat B dan tidak bersifat C. Ada A yang bersifat B dan tidak bersifat C. Mana ini? Ini adalah A yang bersifat B tapi tidak bersifat C. Nah, yang ini teman-teman. Ada B yang tidak bersifat A dan tidak bersifat C. Ya, intinya yang seperti ini. Teman-teman tinggal baca-baca saja. Ketika teman-teman bisa membuat, oh ini ada irisan nih misalnya. Oh ini berarti mempunyai sifat yang ini juga mempunyai sifat yang ini. Diagram Venn ya bisa dipelajari. Oke. Sebelum masuk ke latihan, saya akan coba gas di penalaran analitis dulu. Sebelum masuk ke penalaran analitis, silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Oke, 1 menit untuk tanya jawab. Silahkan. Ada yang mau tanyakan dulu? Siap, Masih terdengar suara saya? siap belum Kak? Belum. Belum ada Belum ada pertanyaan, Kak. pertanyaan ya? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke penalaran analitis nih. Nah, di materi penalaran analitis itu ada 3 tipe contoh soal. Ada tiga soal. Yang pertama ada tipe implikasi, tipe sebab akibat. Sesuatu bisa terjadi jika ada sesuatu yang telah terjadi. Implikasi ya. Yang kedua ada tipe perbandingan urutan. Dan yang ketiga ada tipe kombinasi. Karena waktu kita bentar lagi, saya izin untuk mempercepat ya. Kita masuk tipe implikasi. Tipe implikasi adalah cara termudah mengisi tipe implikasi, kita bisa menggunakan garis bantu. Garis bantu yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Andi menentukan tahapan dalam membangun bisnis startupnya. Jadi Andi itu ada tahapannya dalam membangun tuh. Andi ingin mendesain logo sebelum membuat website, meluncurkan iklan setelah merilis aplikasi, dan membuat website sebelum merilis aplikasi. Ia juga akan membuat website setelah menentukan nama brand. Setelah merilis aplikasi, Andi ingin membuka pendaftaran mitra.
Jika saat ini Andi telah merilis aplikasi. Nah, si Andi sekarang udah masuk ke aplikasi. Maka tahapan yang telah diselesaikan Andi adalah apa? Nah, cara termudah teman-teman adalah menggunakan garis bantu. Bisa juga dengan menggunakan yang gini-gini boleh, misalnya A, B gitu boleh. Cuman ini menurut saya kurang efektif. Gunakan garis bantu. Set garis bantu. Semakin teman-teman atas itu semakin duluan. Contoh gini. Andi ingin mendesain logo sebelum membuat website. Berarti ingin logo dulu setelah itu website. Gitu ya. Logo dulu setelah itu website. Selanjutnya, meluncurkan iklan setelah merilis aplikasi. Oke, karena tidak ada hubungan di sini, kita tidak boleh menyimpan iklan dan aplikasi di sini, nggak boleh. Karena belum ada hubungan. Iklan dan website belum ada. Kita simpan di lain aja. Dia ingin, apa namanya di sini? Andi ingin meluncurkan iklan setelah merilis aplikasi. Oke, saya tandain takutnya lupa sampai sini ya. Berarti aplikasi dulu, selanjutnya iklan. Nah, dan membuat website sebelum merilis aplikasi. Membuat website sebelum merilis aplikasi. Berarti website dulu, setelah itu aplikasi. Nah, baru ini bisa kita simpan di sini. Karena katanya membuat website sebelum merilis aplikasi. Membuat website. Jadi buat website dulu sebelum merilis aplikasi. Kita lanjutkan. Ia juga akan membuat website setelah menentukan nama brand. Sebelum membuat website, dia itu akan menentukan logo dulu. Apakah logo dan brand itu? Apakah brand dulu atau logo dulu? Kan ini masih jadi pertanyaan. Kalau masih jadi pertanyaan, kalian simpan aja. Seperti ini. Artinya, brand itu hanya berhubungan dengan website, tapi belum jelas apakah brand dulu atau logo dulu. Dia juga akan membuat website setelah menentukan nama brand. Setelah merilis aplikasi, ya, Andi ingin membuka pendaftaran mitra tuh. Setelah ada aplikasi, dia ingin bermitra. Oke. Di pertanyaannya, jika saat ini Andi telah merilis aplikasi, sekarang Andi progresnya sudah di sini, Pak. Maka tahapan yang telah diselesaikan Andi apa? Ya ini, website, logo, dan brand. Dia sudah membuat website, sudah membuat logo, dan juga sudah membuat nama brand. Gitu, teman. Yang paling mudah itu pakai garis bantu, Pak. Yang kedua, tipe perbandingan urutan. Nah, sama juga tips mengerjakan tipe perbandingan urutan, yaitu dengan cara menggunakan garis bantu. Tipe perbandingan ini, urutan ini ada dua ya, teman-teman. Ada urutan kualitas, ada urutan kuantitas. Kualitas itu biasanya lebih bagus, lebih cantik, lebih jelek. Kalau kuantitas itu lebih berat, lebih banyak. Beberapa contoh yang berkaitan dengan urutan adalah skor, peringkat, pemenang, tercepat, terpandai, termahir, atau prioritas pekerjaan atau kunjungan dan sebagainya. Oke, kita masuk contoh di sini. Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, hal yang pertama dilakukan, baca soalnya. Jangan baca dulu ini, jangan. Baca soal dulu, agar tidak bolak-balik. Soalnya di sini, berdasarkan kecepatan rendering tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang sudah pasti benar? Oke, kita buat garis bantu. Oke. Nah, di sini sebuah studio desain sedang menguji 5 spesifikasi komputer KLMNO untuk mengukur kecepatan rendering gambar resolusi tinggi bergaya sinematik. Hasil pengujian menunjukkan, nah kita buat garis bantu yang merah ini, di mana semakin atas itu semakin cepat rendernya. Oke, kita taruh di sini. Komputer M mampu merender lebih cepat dari komputer L. Berarti di sini ada M, di sini ada L. Gitu. Selanjutnya, komputer K merender lebih lambat dari komputer L.
komputer K lebih lambat dari komputer L. Ingat, semakin atas semakin cepat. Berarti K lebih lambat daripada L. Komputer N memiliki kecepatan render yang sama dengan M. Berarti di samping M itu ada N. Gitu. Komputer O mampu menyelesaikan rendering lebih cepat daripada komputer N. Karena N dan M sejajar, berarti di atasnya ada O. Tuh. Berdasarkan kecepatan rendering tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Sudah jelas. Yang pasti benar di sini adalah yang D. Komputer K adalah yang paling lambat. Ini K paling lambat, paling bawah. Dan komputer O adalah gitu. Oke, ini soalnya masih sama. Saya terduplikasi mungkin ya. Kita masuk ke yang contoh soal yang kedua. 5 orang petani sedang mengevaluasi hasil panen durian mereka pada musim ini. Oke, baca soalnya. Berdasarkan data di atas, urutan petani dan hasil panen durian yang paling sedikit hingga yang paling banyak adalah, kalau langsung ada jawabannya gini, kita eliminasi aja. Hasil panen Budi lebih banyak daripada hasil panen Andi. Berarti Budi dulu, setelah itu Andi. Di sini dari yang paling sedikit Budi dulu, setelah itu Andi. Oke, kita gunakan garis bantu aja deh. Biar enak. Budi dulu, setelah itu Andi. S, C, ini A. Hasil panen Cici lebih sedikit daripada Budi, namun masih lebih banyak daripada Andi. Berarti Cici ada di tengah-tengahnya. Lebih sedikit dari Budi, lebih banyak dari Andi. Hasil panen Doni lebih banyak daripada hasil panen Budi. Berarti di atas Budi itu ada Doni. Yang keempat, hasil panen Eko lebih sedikit daripada hasil panen Andi. Berarti Eko ada di bawah Andi. Maka urutan yang paling benar adalah apa? Ya sudah jelas, pasti jawabannya yang A. Dari yang paling sedikit kan? Eko, Andi, Cici, Budi, Doni. Tipe yang kedua, permasalahan sering muncul di tipe kombinasi ya. Tipe yang ketiga maksud saya, tipe kombinasi. Permasalahan sering muncul di soal cerita dengan menyelesaikan model kombinasi, yaitu biasanya tentang penyusunan jadwal sebuah kegiatan, kemungkinan banyaknya cara yang terjadi, kemungkinan posisi duduk ya, posisi duduk melingkar dan sebagainya, pemilihan atau penunjukan objek atau calon berdasarkan syarat atau kondisi. Oke. Contoh yang pertama, 6 orang yaitu Farid, Gilang, Hani, Intan, Jaka, dan Kiki. Oke. Kita baca soalnya. Kemungkinan posisi duduknya oke. Kita disuruh menggambar nih. Duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Oke, kita buat meja berbentuk bundar. Ada 6 nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ada 6 posisi. Hani duduk tepat berhadapan dengan Jaka. Oke, berarti ini tempat duduknya harus bagus. Garisnya, karena berhadap-hadapan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hani duduk tepat berhadapan dengan Jaka. Berarti ini misalnya Hani, ya, atau misalnya Hani dari atas deh biar enak tuh. Ini Hani, ini Jaka. Tuh. Yang kedua, Intan duduk tepat di antara Hani dan Gilang. Berarti di sini ada Intan, ini sini adalah Gilang misalnya. Farid duduk tepat di sebelah kiri Jaka. Oke, ini adalah kanan, ini adalah kiri. Oh, sedangkan sebelah kiri itu sudah diisi oleh Intan dan Gilang. Berarti Intan dan Gilangnya ini kita pindahin ke sini. Ini tidak melanggar hukum kan? Ini tetap di mana Intan itu diapit oleh Hani dan Gilang. Farid duduk tepat di sebelah kiri Jaka. Di sebelah kiri Jaka ada Farid. Maka sisanya adalah Kiki. Si Kiki berarti berhadapan dengan
gila. Beginilah kira-kira tempat duduknya, teman-teman. Oke, latihan. Sebelum ke latihan, kita tanya jawab dulu. Apakah ada yang bertanyakan, kawan-kawanku? Bersia belum ada, Kak. Gimana? Belum ada, Kak. Belum ada. Yang lain gimana? Masih gampang. Oke, belum sebentar. Sebentar ya. Ini suaranya kurang gede nih. Kak Viving, kira-kira ini setelah saya apakah ada pembelajaran lagi, Kak? Kak Viving, Iya, Kak Alex gimana? apakah ini ada pembelajaran lagi, Kak? Eh, Kalau misalnya masih ada waktu bisa dibalas, kalaupun sudah tidak ada waktu bisa next meet aja Kak Alex. Oke, berarti karena ini mungkin pembahasannya sudah selesai, tapi ini masih ada beberapa banyak latihan yang belum terbahas. Ini kira-kira di minggu depan saja, Kak? Iya, boleh. Lanjut di pertemuan selanjutnya Kak Alex. Oke, baik. Siap. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah terbatas ya, ini sudah menunjukkan pukul 9, dalam artian sudah 1,5 jam. Ini ada beberapa latihan yang saya akan coba isi nanti coret-coretnya dan akan saya kirim ke Kak Ping. Teman-teman bisa difahami kalau misal ada yang eh, mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan lewat Kak Ping. Selanjutnya, minggu depan di pertemuan selanjutnya, saya akan bahas lagi nih latihannya aja. Ini penalaran analitis ada 5 soal tuh, lumayan ya latihan 5 soal. Selanjutnya di silogisme juga ada sekitar 5 soal juga. Tuh enak tuh untuk latihan. Insya Allah kita bahas di minggu depan. Itu saja untuk hari ini. Jika memang tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Viving. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih banyak.